Shalom kekasih Kristus, saya sebelum menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini, saya mau bertanya, berapa banyak kita telah membuat hati Tuhan sedih dan kecewa? Mungkin kita menjawab tidak dapat terhitung, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita melakukan demikian. Kekasih, kalau Tuhan sudah memperlakukan kita penuh dengan murah hati, tidakkah kita juga belajar untuk hidup demikian? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baik pada hari ini. Tuhan, Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui renungan pada hari ini. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan satu pesan yang khusus untuk kehidupan kami, sehingga hari ini kami dibawa menjadi pribadi-pribadi yang terus dibaharui sebagai manusia baru di dalam kami mengiring Engkau. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami dengan segala hal yang Tuhan ingin kerjakan lewat firman Tuhan hari ini. Untuk itu kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang disampaikan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu berakar dan bertumbuh, bahkan menghasilkan satu buah-buah yang menyukakan Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema murah hati. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 6 ayat 36. Demikian firman-Nya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ketika kita membicarakan murah hati, banyak orang memberikan pandangan sebagai seseorang yang suka memberi kepada yang membutuhkan. Penilaian terhadap orang yang suka memberi entah ke fakir miskin, pemulung, gelandangan, atau orang-orang yang kekurangan, orang-orang seperti ini disebut sebagai orang yang murah hati. Memang tidak disangkali bahwa mereka memiliki karakter murah hati dan itu merupakan karakter yang baik. Kekasih, memang hal ini terbukti sebagai orang yang memiliki karakter murah hati. Tetapi apakah itu sebagai karakter yang murni dari hati atau ada sesuatu yang diharapkan di balik kemurahan hati yang dilakukannya? Sebab orang-orang yang memiliki karakter murah hati seperti ini sukar untuk menemukannya. Rasanya sulit untuk menemukan orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Tidak dapat disangkal bahwa keadaanlah yang kadangkala membuat orang ragu untuk berbuat baik. Jadi apabila ada satu kelompok orang percaya yang adalah orang-orang yang murah hati, apakah orang-orang tersebut termasuk orang yang berkelimpahan secara materi? Ternyata tidak selalu, karena sebagai orang percaya yang memiliki sikap hidup murah hati, nilai yang diukurnya bukan terletak pada ekonomi. Mungkin secara ekonomi terbilang cukup terbatas, tetapi mereka kaya dalam kemurahan hati sehingga dapat untuk memberi dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kehidupan yang memiliki hati seperti ini hendaknya ada pada kita sebagai orang yang mengaku dirinya anak Tuhan. Sebab dengan sikap demikian, saya percaya ini akan menarik perhatian Tuhan sehingga Tuhan jatuh hati untuk memberkati kita. Sehubungan dengan hal ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa orang yang gemar berbagi ada potensi untuk buah kebenaran dalam hidupnya semakin bertumbuh dan terlihat nyata. Berkat lainnya, hidup si pemberi akan diperkaya dalam kemurahan hati sehingga ia seolah tak akan pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada sesama. Kehidupan seperti ini disebutkan oleh firman Tuhan akan membangkitkan syukur kepada Allah bagi orang yang melihatnya. Kekasih, banyak orang percaya yang mengenal Tuhan, yang memahami Tuhan hanya satu sisi, bahwa Tuhan adalah baik karena apa yang ia doakan Tuhan jawab. Sehingga tanpa terasa mereka menjadi orang percaya yang tidak mengenal yang dinamakan proses atau hukum tabur tuai. Kekasih, apabila kita memperhatikan Alkitab tentang hukum tabur tuai, memang sering diberikan pada kita sebagai umat Tuhan. Dan bila kita mengerti akan hukum ini, tentunya akan sangat menyukainya.
Sebab tuaian yang akan kita terima selalu dan pasti lebih banyak atau lebih besar dari apa yang kita tabur. Rasul Paulus menyampaikan hal ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kekasih Kristus, ayat ini dengan jelas mengatakan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekarang kita telah menjadi orang yang telah dilahirkan kembali. Mari buka hati kita, apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Apakah kita telah memperlakukan anak-anak kita dengan baik, yang memperlakukan dan mendidik mereka untuk takut akan Tuhan, hidup dalam terang Tuhan, dan mengajarkan mereka agar tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Bila kita melakukan ini, percayalah kita akan menuai kebahagiaan melalui anak-anak yang kita didik dan ajarkan. Sehubungan dengan murah hati, banyak orang ingin menjadi pribadi yang memiliki sifat murah hati, tetapi dalam dirinya tidak memiliki kesanggupan untuk mewujudkannya. Mengapa orang tidak mampu mewujudkannya? Karena banyak orang keadaan hidupnya memiliki perasaan dendam, iri hati, dan kebencian dalam diri mereka. Namun, jika hidup kita mengerti arti keselamatan dalam Tuhan dan hidup sebagai orang yang dilahirkan kembali, pasti akan mengalami jamahan Tuhan. Maka segala penghalang dalam diri kita akan runtuh dan kita akan mengalami kemampuan untuk menunjukkan kemurahan hati kita kepada sesama. Oleh sebab itu, kita harus selalu sadar bahwa kita setiap hari selalu mengalami kemurahan Allah dalam hidup kita. Kemurahan hati Allah merupakan dasar utama dari kasih dan pelayanan orang percaya. Kasih membuat seseorang murah hatinya. Ia akan mampu mengasihi sesamanya dan mengasihi Allah. Ketika hidupnya dipenuhi oleh kasih Allah, maka seluruh hidupnya sehari-hari akan diwarnai oleh kebaikan dan kemurahan hati. Dasar utama inilah yang harus tetap terpelihara dalam diri orang percaya, supaya kita tetap mampu menjadi orang yang bermurah hati. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini di mana Engkau mengajarkan kami melalui kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, agar kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Setelah kami menerima keselamatan, bahwa kami harus memiliki sikap hidup yaitu penuh dengan kemurahan hati. Kemurahan hati bukan berarti diukur dengan kemampuan atau banyaknya keuangan yang kami miliki. Kemurahan hati melainkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dilakukan dengan penuh sukarela dan kemurnian hati, di mana tidak mengharapkan imbalan atau ada pamrih di balik apa yang dikerjakan. Tuhan, terima kasih buat firman pada hari ini, di mana kami diajarkan bahwa kemurahan hati yang kami lakukan merupakan benih yang kami tabur, dan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau menyediakan benih tersebut, dan Engkau yang menyediakan, Engkau juga yang akan melipat gandakan. Kami mengucap syukur dengan firman itu. Maka dari itu Tuhan, bawa hati kami agar senantiasa memiliki kemurahan hati. Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami dengan melalui Roh-Mu yang kudus agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.